Soal nomor 1, sejak terdesak oleh serangan sekutu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan syarat titik titik titik. Adik-adik, diingat ya, kenapa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Karena waktu itu Jepang sudah terdesak oleh sekutu di Perang Dunia Kedua. Nah, tetapi ada syaratnya nih. Syaratnya yaitu para pemuda Indonesia mau membantu tentara Jepang melawan sekutu. Jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 2, sebagai bukti janji, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dibentuk lembaga yang bernama titik titik titik. Adik-adik, untuk lembaga yang mempersiapkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yaitu Dokuritsu Jumbi Chosakai. Nah, ini nama lainnya adalah BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk pilihan A, yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai, ini merupakan nama lain dari PPKI. Soal nomor 3, silakan adik-adik untuk dibaca terlebih dahulu. Dan pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan di atas, hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal titik titik titik. Adik-adik diingat untuk hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni 1945. Jawabannya ada di pilihan A, yaitu 1 Juni. Nomor 4, keseimbangan lahir dan batin merupakan salah satu gagasan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh titik titik titik. Nah, adik-adik, untuk keseimbangan lahir dan batin itu merupakan salah satu gagasan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Mr. Supomo. Jawabannya ada di pilihan D. Dan untuk rumusan dasar dari Supomo, ini dia. Yang pertama, yaitu persatuan atau unitarisme. Kemudian yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Soal nomor 5, berikut yang bukan termasuk tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara Indonesia Merdeka dalam persidangan BPUPKI adalah titik titik titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 5, Kak Evan akan menjelaskan terlebih dahulu tokoh-tokoh yang mengemukakan dasar negara Indonesia. Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan rumusan dasar negara. Siapa saja? Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Kemudian tokoh yang kedua yaitu adalah Supomo. Lalu untuk tokoh yang ketiga adalah Soekarno. Nah, dari penjelasan Kak Evan, berarti tokoh yang bukan merumuskan dasar negara Indonesia yaitu ada di pilihan D, Muhammad Hatta. Soal nomor 6, berikut yang bukan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno adalah titik titik titik. Nah, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 6, Kak Evan akan mengemukakan rumusan dasar yang disampaikan oleh Bapak Soekarno. Yang pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari penjelasan Kak Evan berarti yang bukan termasuk rumusan dasar yang dikemukakan oleh I.R. Soekarno ada di pilihan B, yaitu keadilan sosial.
Nomor 7. Kapan sidang BPUPKI pertama dilaksanakan? Adik-adik diingat untuk sidang pertama BPUPKI itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 8. Dalam struktur keanggotaan BPUPKI, ada posisi ketua dan wakil ketua yang dijabat oleh titik. Nah, diingat ya adik-adik, untuk jawaban soal nomor 8 ada di pilihan A, yaitu Dr. Rajiman Wedyodiningrat sebagai ketua BPUPKI dan R. Panji Suroso sebagai wakil ketua. Nomor 9, menurut IR Soekarno, Trisila dapat diperas lagi menjadi Ekasila yang dinamakan titik. Diingat untuk jawaban nomor 9 ada di pilihan C, yaitu gotong royong. Dan untuk Trisila isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sosio-nasionalisme, kemudian yang kedua, sosiodemokrasi, dan yang ketiga, ketuhanan. Nomor 10, bukti bahwa tokoh-tokoh Indonesia lebih menekankan nilai semangat persatuan dalam perumusan dasar negara adalah titik. Jawaban soal nomor 10 yaitu ada di pilihan D. Setiap usulan tokoh-tokoh ditampung dan dimusyawarahkan bersama. Nomor 11, ini kita sudah memasuki soal berbentuk isai. Nomor 11 soalnya adalah nama lain dari BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah titik. Adik-adik, untuk nama lain BPUPKI dalam bahasa Jepang itu adalah Dokuritsu Jumbi Chosakai. Kemudian nomor 12, sidang BPUPKI dilaksanakan pada tanggal titik. Nah, jawabannya gampang. Sidang pertama BPUPKI itu adalah tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945. Soal berikutnya nomor 13 dan 14. Kita menuju ke soal 13. 3 tokoh yang menyampaikan rumusan dasar negara, yaitu titik. Nah, untuk tokohnya sendiri adalah Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua adalah Supomo. Lalu untuk tokoh yang ketiga adalah Soekarno. Kemudian untuk nomor 14, negara tidak menjamin kepentingan seseorang atau golongan, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Ini pendapat dari titik. Nah, adik-adik, untuk nomor 14, jawabannya adalah Supomo. Nah, untuk teori ini yang dikemukakan oleh Supomo ini bernama teori integralistik. Soal nomor 15. Nama Piagam Jakarta merupakan usulan dari titik. Adik-adik diingat untuk nama Piagam Jakarta ini merupakan usulan dari Bapak Muhammad Yamin. Dan untuk nama lain dari Piagam Jakarta sendiri itu adalah Jakarta Charter. Kemudian nomor 16, sikap cinta tanah air dapat ditunjukkan oleh seorang pelajar dengan titik. Jawabannya sangat mudah karena kamu seorang pelajar, kamu juga bisa menunjukkan sikap cinta tanah air dengan rajin belajar. Nomor 17, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri kerakyatan, peri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat merupakan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh titik. Nah, adik-adik, nomor 17 yang Kak Evan sebutkan tadi adalah usulan dasar negara dari Muhammad Yamin. Kemudian nomor 18, Piagam Jakarta disahkan pada tanggal
22 Juni tahun 1945. Nomor 19, pada upacara peresmian sidang BPUPKI di Gedung Chuo Sangiin dikibarkan bendera Sangsaka Merah Putih oleh titik-titik-titik. Nah, adik-adik diingat untuk yang mengibarkan bendera Sangsaka Merah Putih yaitu orang Jepang yang bernama Toyohiko Masuda. Kemudian soal nomor terakhir yaitu 20, tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016.